Halo, banyak yang tanya ke Natalia Farm, Pak, babi Natalia Farm itu babi organik itu bagaimana? Oke, saya jelaskan dulu ya. Jadi babi organik dengan pakan organik itu dua hal yang berbeda ya. Kalau pakan organik itu tanahnya tidak boleh dipupuk atau tanamannya tidak boleh dipupuk dan tidak boleh dikenai pestisida. Itu kalau pakan organik, oke? Nah, kalau di Natalia Farm kita menggunakan babi organik. Itu artinya babi-babi kita di kandang tanpa menggunakan antibiotik pemacu pertumbuhan atau AGP ya. Nah, antibiotik growth promotor kita tidak menggunakan seperti itu. Juga kita tidak menggunakan steroid ya. Steroid ini mengubah otot lemak menjadi daging. Kita tidak menggunakan seperti itu. Karena babi-babi kita di kandang sudah menggunakan babi SGI Amerika. Jadi secara struktural bodinya ini sudah menyerupai babi-babi yang ada di Amerika. Baik pertumbuhannya, baik bentuk badannya, baik kualitas dagingnya, sudah menyerupai babi-babi di Amerika. Jadi tumbuhnya udah cepat, jadi udah nggak perlu antibiotik pemacu pertumbuhan lagi. Kemudian lapisan samcannya sudah bagus, sudah tipis ya, sudah bagus. Jadi sudah tidak memerlukan steroid lagi. Biasanya steroid ini membuat babi menjadi berotot ya, bukan semok ya, lain halnya ya. Berotot dan semok itu dua hal yang berbeda ya. Kalau kita semok tidak berotot, jadi berdaging ya. Nah, kalau steroid ini biasanya jadi berotot babinya ya. Samcannya yang tadinya tebel, cling, disulap secara instan jadi tipis. Nah, kan segala hal yang instan itu kurang baiknya. Efeknya apa sih? Antibiotik pemacu pertumbuhan ini efeknya kalau dimakan oleh manusia secara terus-menerus atau untuk jangka waktu yang panjang dan lama, manusia ini apabila sakit, masuk rumah sakit, dikasih antibiotik, dia akan kebal. Jadi antibiotik resisten. Jadi akan makin lama dia tinggal di rumah sakit. Selain bosen, biaya juga bengkak ya, apalagi kalau nggak pakai asuransi ya, biaya akan bengkak ya. Ini karena efek terlalu sering makan daging yang menggunakan antibiotik pemacu pertumbuhan. Nah, lalu untuk steroid, efeknya apa sih steroid? Kalau kita konsumsi dalam jangka waktu yang panjang dan lama, steroid ini bisa menyebabkan kanker. Nah, kita maunya tentu yang sehat-sehat saja kan. Nah, kalau mau yang sehat, jangan lupa selalu konsumsi daging babi organik dari Natalia Farm yang sudah pasti terjamin kesehatannya, sudah pasti terjamin kebersihan kandangnya, nggak jorok. Kita geli ya rasanya kalau mau makan babinya itu belepotan gitu ya, kotor, tempatnya mungkin nggak sering dibersihkan gitu ya. Ih, jorok sekali ya. Kita nggak ada seperti itu. Jadi kita di kandang kita sehari 2 kali kita mandikan babi dan kita bersihkan kandang, juga kita lakukan disinfektan untuk biosecurity ya. Jadi aman di kandang Natalia Farm. Pokoknya konsumsi selalu daging babi organik Natalia Farm supaya kalian tetap sehat, tidak jadi antibiotik resisten, dan juga tidak menyebabkan kanker. Oke? Jangan lupa selalu dapatkan daging babi organik Natalia Farm di reseller-reseller kalian ya. Di Bali, Jawa, dan Kalimantan sudah ada resellernya. Kalau ada yang mau jadi reseller, bisa juga. Jadi hubungi Natalia Farm. Ingat, sehat itu mahal, tapi kita bisa mencegahnya dengan konsumsi daging babi organik Natalia Farm. Selain dagingnya enak, juga menyehatkan. Kurang apa lagi? Nggak perlu ragu-ragu lagi. Konsumsi selalu daging babi organik dari Natalia Farm. Dagingnya menggunakan daging babi organik, babi kualitas SGI Amerika. Babinya sudah menyerupai babi-babi di Amerika. Kurang apa lagi coba ya? Hanya Natalia Farm satu-satunya yang memiliki stok babi sendiri untuk produksi daging babi organik. Jadi nggak akan ambil di kandang lain, di tempat lain, karena kalau diambil di kandang lain atau tempat lain, harganya akan naik turun. Kemudian kualitasnya juga tidak sama. Terus rasa-rasanya kok nggak nyaman ya, seperti itu. Jadi kita menggunakan babi sendiri dari kandang sendiri dengan manajemen Natalia Farm semuanya. Oke, jadi selalu hidup sehat, selalu konsumsi daging babi organik dari Natalia Farm. Ingat, untuk keluarga, teman, dan saudara, utamakan selalu konsumsi daging babi organik dari Natalia Farm. Selain enak, juga menyehatkan. Sehat itu penting, sehat itu mahal. Kita cegah dengan mengkonsumsi selalu daging babi organik dari Natalia Farm supaya keluarga kita sehat, semuanya sehat, seluruh Indonesia sehat. Oke, thank you, makasih. Halo, hari ini Natalia Farm mau kasih tahu tentang pentingnya biosecurity di kandang ya.
Nah, kita mulai dari halaman kandang kita sendiri ya. Seperti bisa dilihat ya ini ya. Keseluruhannya adalah tembok keliling dengan gerbang ya. Dengan ada gerbang, ini bisa dilihat semuanya adalah tembok keliling. Ini untuk mencegah virus masuk ke kandang, juga mencegah lalat masuk ke kandang. Tentu saja halaman juga harus bersih ya, nggak boleh kotor ya. Tidak ada unggas atau hewan-hewan lain yang ada di sekitar halaman kandang ya. Takutnya ada ayam tetangga, mungkin tetangga ada virusnya, habis main dari kandang tetangga atau anjing tetangga, terus masuk ke kandang kita kan jadi membawa virus ya. Nah, jadi tidak ada hewan-hewan ya di sekitar kandang ya, dan kandang harus dibersihkan. Lalu kita juga ada pintu gerbang, tujuannya supaya tidak semua orang masuk ke kandang ya. Jadi kandang itu steril, hanya pemilik kandang dan staf kandang yang boleh masuk ke kandang. Terutama di Natalia Farm. Natalia Farm tidak menerima tamu datang ke kandang. Juga Natalia Farm tidak menjual babi potong, sehingga tidak ada jagal atau pengepul yang datang ke kandang Natalia Farm. Jadi kandang Natalia Farm ini benar-benar steril ya. Tidak menerima tamu masuk, tidak menerima jagal atau pengepul babi. Nah, ini yang steril. Apabila kalian mau jual babi, usahakan kandang punya pengepul atau kandang tukang jagal tidak dibawa masuk ke kandang ya, karena kan kita tidak tahu ya kandangnya steril atau tidak ya, atau mungkin bekas dari kandang tempat lain atau habis angkut babi yang sakit atau gimana, kita nggak tahu. Lebih baik babinya dikeluarkan, suruh jalan sendiri sampai keluar gerbang. Oke ya. Jadi sampai keluar gerbang, babinya baru ditangkap di luar gerbang. Untuk keamanan bersama, untuk supaya virus tidak menyebar ke kandang. Oke ya. Jadi sekarang sudah tahu ya bagaimana mengatasi virus di kandang ya. Utamakan dari terasnya dulu, dari luar dulu, supaya bersih, terkendali, dan tidak menerima tamu datang ke kandang. Tidak menerima tamu datang ke kandang, dan usahakan teras kandang bersih, tidak ada hewan-hewan lain, ayam, anjing, dan sebagainya ya, supaya tidak membawa virus masuk ke kandang. Oke ya. Bisa dilihat semua tertutup rapi. Usahakan kandang memiliki pagar keliling ya, supaya tidak ada tamu atau orang lain yang masuk ke kandang tanpa seizin kita, sehingga membawa virus dan menghancurkan satu kandang ya. Jadi satu babi sakit, satu kandang akan habis. Oke. Nah, sekarang kita lihat untuk disinfektan juga ya. Untuk di luar kandang juga perlu didisinfektan semuanya. Jadi selain dalam kandang, di luar kandang juga harus didisinfektan ya. Ini dilakukan sehari dua kali di kandang Natalia Farm untuk mencegah virus masuk ke dalam kandang. Disinfektan yang kita gunakan ini buatan pabrik sendiri ya, jadi tidak ada di pasaran, khusus milik Natalia Farm aja. Disinfektan ini aman digunakan dan kena babi pun aman ya, sudah terbukti di Natalia Farm ya. Babinya tetap sehat semuanya walaupun kita semprot disinfektan. Kendaraan juga wajib disemprot disinfektan supaya aman, nggak ada virus-virus yang masuk ya, karena kan kendaraan biasanya kan dari luar ya, takutnya bawa virus. Nah, semua disemprot semua ya. Jadi wajib ya disinfektan yang ada di kandang ya, maupun di luar kandang itu wajib. Jadi semua harus disemprot disinfektannya. Nah, kendaraan juga mau masuk kandang juga harus disemprot semua. Kita lakukan ini sehari 2 kali supaya aman. Semuanya kita bersihkan ya. Nah, disinfektan ini bagus sekali ya, karena bisa mengurangi lalat juga ya. Disinfektannya ya bisa mengurangi lalat masuk kandang. Ini semuanya disemprot, termasuk gudang pakan juga kita bersihkan semua ya, kita semprot semua ya, gudang pakannya juga ya. Biar aman semuanya. Ini gudang pakan kita ya, untuk mengurangi lalatnya juga ya. Jadi semua disemprot keliling ya semuanya ya. Jadi setiap hari sehari 2 kali kita semprot disinfektan. Nah, mobil-mobil kendaraan. Nah, Pak, disinfektannya pakai apa Pak? Nah, nih kita pakai Humavec ya.
tidak ada di pasaran ya. Isi 20 liter. Nanti kalau ada yang mau beli bisa hubungin saya untuk disinfektannya. Oke, ingat ya, penting sekali kita menggunakan disinfektan sehari 2 kali supaya kandangnya terbebas dari virus untuk pencegahan ya. Sisanya tinggal berdoa. Thank you. Nah, ini adalah pembersihan kandang ya. Jadi kita memandikan babi dan membersihkan kandang sehari 2 kali, pagi dan sore. Ini sangat penting ya. Kalau kandang bersih, maka lalat pun akan berkurang dan babi akan lebih sehat. Nah, ini dibersihkan semua, dinding-dinding disemprot semua, kotoran-kotoran disemprot. Jadi biosecurity itu sangat penting ya. Selain disinfektan, juga kebersihan kandang harus kita jaga ya. Tentu saja sekeliling kandang kita sudah isi dengan menggunakan waring ya, supaya tidak ada lalat yang masuk loh. Bisa dilihat ya, sekeliling kandang isi waring semua. Jadi waringnya keliling. Nah, jadi ingat ya, biosecurity-nya ya, tidak menerima tamu datang ke kandang, kebersihan kandang dijaga, disinfektan, lalu nanti pemberian pakan babi yang bergizi ya, supaya daya tahan tubuh babinya lebih kuat lagi. Nah, ini lagi pembersihan kandang dulu ya. Wih, babinya pada nakal-nakal, masih pada cemong-cemong. Tuh, pada nakal-nakal masih cemong-cemong semua babinya. Selain itu juga kalau kita mandikan babi sering-sering juga tubuh babi lebih seger ya. Nggak kotor, nggak jorok ya jadinya ya. Lebih dingin badannya juga, lebih enak juga. Nah, kebersihan kandang harus tetap dijaga. Natalia Farm mengutamakan kebersihan kandang karena dengan kandang bersih maka babi pun akan sehat. Kebersihan adalah pangkal kesehatan. Oke. Jadi ingat selalu kandang harus selalu dibersihkan untuk menjaga babi agar tetap sehat. Thank you. Ini kandang babi organik Natalia Farm. Setelah tadi kita bersihkan ya kandangnya ya. Ini kandang-kandang setelah bersih semuanya ya. Setelah dimandikan juga babi-babinya ya. Jadi bersih semuanya. Bisa dilihat sendiri ya kebersihannya ya. Ingat selalu jaga kebersihan kandang supaya babi-babi tetap sehat ya. Babi-babinya sehat semuanya. Mantap-mantap babi-babinya ya. Juga sekeliling kandang tanpa lalat ini ya, sudah ya sekeliling kandang karena sudah ada waringnya, tertutup rapat. Sirkulasi udaranya bagus menggunakan waring. Tanamannya banyak ya. Ini juga babi-babinya semok-semok babi-babinya. Bisa dilihat ya. Sehat-sehat semua. Babi-babinya sehat-sehat semuanya. Kandang bersih ya. Pokoknya kebersihan kandang adalah pangkal kesehatan untuk babi-babi ya. Kalau kandangnya bersih, babinya akan sehat. Mantap-mantap ya babi-babinya ya. Jos-jos pokoknya. Jaga kebersihan kandang supaya babi tetap sehat, tidak mudah terserang virus. Kita sekarang akan ngasih pakan ya dengan menggunakan pakan unlimited. Ini pakan khusus buatan Natalia Farm. Nah, ini pakannya full gizinya ya. Jadi babi pun harus dikasih pakan yang bergizi ya, supaya dagingnya rasanya enak, babinya juga sehat, memiliki daya tubuh atau imun tubuh alami yang baik ya. Kita tuang semuanya. Udah mulai pada berebut ya babi-babinya ya. Ambil lagi ya. Tuang lagi. Tuh pada semangat makannya ya babi-babinya ya. Gemoy-gemoy babi-babinya. Ini pakan khusus ya. Full gizinya ya.
Gizinya full. Mantap sekali. Isi tepung jagung, dedak, dan konsentrat. Bodinya semok-semok. Sekali lagi ya, pakan di Natalia Farm ini tanpa antibiotik pemacu pertumbuhan atau AGP, antibiotik growth promotor, dan tanpa steroid, karena kita sudah menggunakan babi SGI Amerika ya. Babinya kualitasnya sudah bagus, jadi sudah tidak perlu lagi antibiotik pemacu pertumbuhan, sudah nggak perlu lagi karena babi kita sudah babi SGI Amerika. Dan sudah nggak perlu lagi steroidan ya, karena kita menggunakan pakan yang terbaik penuh gizi. Biasanya orang menggunakan AGP atau antibiotik pemacu pertumbuhan supaya babinya cepat tumbuh ya, dengan pakan biasa saja, dengan genetik yang biasa saja, genetik lokal, babinya bisa cepat tumbuh. Tapi biasanya kan kalau pakannya sudah biasa saja, biasanya kan lemaknya tebal ya. Jadi supaya lemaknya tidak tebal, mereka tambahkan steroid supaya babinya berotot. Jadi beda ya, antara babi berotot dan babi semok itu dua hal yang berbeda. Pada intinya untuk biosecurity kita juga harus memberikan pakan yang baik. Tuh, tambah lagi ya pakannya ya, biar babinya cepat besar. Full ini gizinya ya. Nah, mantap. Nah, itu full. Udah mantap semuanya ya. Oh, babinya semua nafsu makannya bagus-bagus semua ya. Mantap, bodinya juga semok-semok. Oh, body eksotiknya mantap sekali, semok sekali. Oh, bentuk pakannya tuh. Ini bentuk pakannya tuh. Waduh, warnanya cantik ya. Kuning jagung. Warnanya cantik, warna kuning jagung. Mantap semua. Oh, udah mantap semua ya tuh. Babinya udah lagi pada makan semua. Mantap. Ingat selalu ya, disinfektan, jaga kebersihan kandang, tidak menerima tamu kandang, sekeliling kandang wajib menggunakan waring. Nah, seperti ini waringnya ya. Lalu kasih pakan yang bergizi supaya babi memiliki imun alami yang kuat. Ingat, jangan gunakan antibiotik pemacu pertumbuhan atau steroid, karena itu akan melemahkan imun babi. Jadi kalau babi kena penyakit bisa langsung cepat mati. Makanya harus gunakan pakan alami aja, nggak usah tambahan antibiotik pemacu pertumbuhan atau steroid. Gunakan saja tepung jagung, konsentrat, dan dedak ya. Nggak usah dianeh-anehin supaya babinya sehat alami. Mantap. Oh, semok-semok semua ya hasilnya ya, babi-babinya ya. Mantap semua. Ini babinya semok ya, bukan berotot ya, bisa dilihat ya. Semok pantatnya ya, tuh. Bukan berotot tapi semok. Tuh, bisa dilihat punggungnya ya, lebar ya. Wih, tuh punggungnya lebar. Punggung babinya lebar-lebar semua, berdaging. Wow, tuh dagingnya, waduh mantap dagingnya tuh. Semuanya berdaging semua ya. Mantap. Setelah babi dikasih makan, udah dibersihkan, ingat kandang bagian dalam juga harus didisinfektan. Disinfektan ini aman ya untuk babi ya. Jadi tidak masalah apabila terkena babi. Jadi sekeliling kandang. Nah, untuk bagian luar juga kita tetap menggunakan disinfektan juga ya. Jadi luar dan dalam semua kita kasih disinfektan, kita semprot disinfektan untuk menjaga virus-virus ya, supaya tidak masuk ke kandang. Sekeliling kandang kita disinfektan semua. Nah, semuanya kita disinfektan. Oh, mantap. Yang di sana juga di dalam kita juga tetap disinfektan ya. Sekeliling kandang ya. Tuh, sampai ujung.
supaya tidak ada virus-virus. Nah, sangat penting ya disinfektan ini ya, untuk mencegah dan untuk mengurangi lalat masuk ke kandang, juga untuk mencegah virus masuk ke kandang. Nah, disinfektan ini sangat aman sekali untuk babi karena kita Natalia Farm sudah lama menggunakan disinfektan ini. Jadi aman digunakan. Mantep semuanya. Kalau babinya sehat, nggak ada virus, cuan juga akan masuk ya secara otomatis ya. Nah, ini disinfektan semua nih. Oh. Biar sehat semua ya. Keliling kandang semuanya disinfektan. Disinfektannya ini khusus ya memang ya. Semuanya. Oh, mantap. Jangan lupa ya untuk selalu jaga kebersihan kandang, tidak menerima tamu masuk. Kandang selalu dalam kondisi diwaring semua ya supaya lalat-lalat berkurang. Kebersihan kandang dijaga, sehari 2 kali dimandikan dan babi dibersihkan. Disinfektan juga sehari 2 kali ya. Dan beri makan babi dengan pakan yang bergizi. Semoga kandang-kandangnya semuanya bisa aman semua ya. Tidak ada virus-virus lagi. Dan peternak bisa kembali berjaya. Thank you semuanya. Makasih.